Mas Dika masih ingat itu ujum. Ujum itu apa saja dan apa penjelasannya? Penjelasannya apa saja? Ujung itu Nah, kan ada 9M, Iya, tapi iya. kalau 9M-nya masih belum paham ya itu 7M-nya dulu, ujung M1. membersihkan, yang kedua mengkaji, Belum. membersihkan Kita kalau memulai sesuatu kegiatan itu harus diawali dengan berdoa. berdoa, Ya. basmalah kan. Terus mengakhiri segala Dengan sesuatu kegiatan alhamdulillah. dengan alhamdulillah. Kemudian M yang kedua, Yang kedua merapikan. merapikan. Untuk M yang ke berapa itu? Empat ya. Yang kedua itu membersihkan. Membersihkan semua yang kotor. Contoh kayak pagi-pagi nyapu ngepel itu kan termasuk membersihkan. Terus ada gelas di meja itu termasuk membersihkan, itu dibersihkan, dan segala sesuatu yang kotor harus dibersihkan. Terus untuk membersihkan semua yang kotor itu tidak harus hal yang terlihat. Contoh hal yang nggak terlihat itu contoh membersihkan diri dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik. Itu juga perbuatan membersihkan semua yang kotor. Kemudian M ketiga apa? Merapikan, M ketiga itu memperbaiki semua yang rusak. Semua yang rusak, memperbaiki semua yang rusak. Contoh ada kipas angin rusak, ya kita segerakan untuk diperbaiki gitu kan. Segala sesuatu yang terlihat rusak itu harus cepat diperbaiki. Kalau kita nggak bisa memperbaiki ya kita cari ahlinya itu kan. Kemudian untuk memperbaiki semua yang rusak itu juga bukan cuma dari materi yang terlihat ya, tapi ada juga memperbaiki kesalahan dan kelemahan diri sendiri ya, serta membantu orang lain untuk memperbaiki diri. Itu juga memperbaiki semua yang rusak gitu kan. Kemudian M yang keempat, melengkapi semua yang diperlukan. Ya. Contoh di ruang terapi kan ada beberapa yang kadang kita masuk ke ruangan itu ada yang kurang. Contoh ada handuk kurang, belum ada kan, ya, tisu, kapas atau alkohol atau yang lain. Kalau di situ yang diperlukan masih belum ada, harus dilengkapi ya. Contoh lain untuk di luar melengkapi yang terlihat ya, contoh memenuhi kebutuhan dasar dan spiritual. Contoh berdoa bersama itu juga termasuk melengkapi semua yang diperlukan. Berdoa juga perlengkapan itu kan. Kemudian M yang kelima, yaitu membereskan semua yang berantakan ya. Contoh piring yang kotor ya, terus kamar yang berantakan ya, dibereskan ya. Contoh habis berdoa bersama pagi-pagi kan buku-buku doa itu masih berserakan di meja, itu kan harus dirapikan kembali. Terus di luar itu ada juga yang harus dibereskan. Contoh mengatur dan menata hidup, termasuk waktu, pikiran, dan emosi untuk mencapai keseimbangan dan kedamaian. Itu juga termasuk membereskan semua yang berantakan. Kemudian M yang keenam, yaitu meminimalisir biaya
dengan efisiensi ya. Ya. Jadi hubungannya kalau untuk pengeluarannya, contoh setelah closingan ya, lampu harus dimatikan, kipas yang masih muter itu dimatikan, begitu juga AC dan yang lain dan seterusnya ya, untuk meminimalisir ya, biaya dengan efisiensi. Kemudian M yang ketujuh itu ketujuh, meningkatkan kemampuan evaluasi diri dan meningkatkan jiwa besar usaha dan jiwa kesabaran. kesabaran. Ya. Paham ya Mas Dika? Paham ya. Ya, oke, siap. Sambil itu ya, dihafalkan lalu diamalkan ya. Sama saja, sama saya juga masih kadang terlupa ya, saya hafalin sambil diamalkan itu kan ya. Oke Mas Dika, DHPH